Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid, mahasiswa dari YIN Kediri Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, A. Pengertian OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan terpisah di bawah dua regulator, yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Bapepam LK atau lembaga keuangan yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh tiga hal, yaitu perbankan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia pasal 34. Oke, selanjutnya yang B. Tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Yang selanjutnya, C. Kedudukan OJK. Kedudukan kelembagaan OJK adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK. Selanjutnya, Do. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK. OJK di sini berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan peraturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank, B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank, C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, dan E. Tanggung jawab otoritas jasa keuangan. Secara garis besar ada 3 tanggung jawab otoritas jasa keuangan di dalam pasar modal. Yang pertama, otoritas jasa keuangan sebagai pengawasan membuat aturan main untuk pasar modal. Yang B, otoritas jasa keuangan sebagai pengawasan dalam menjalankan kewenangan judisial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Yang C, otoritas jasa keuangan bertanggung jawab melakukan investigasi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Dan yang terakhir, F,
hubungan otoritas jasa keuangan dengan lembaga lain. Yang pertama, pasar modal. Yang kedua, perasuransian. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, lembaga pembiayaan. Dan yang terakhir, lembaga jasa keuangan lainnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.